Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firhansah. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan menggunakan framework Vue.js. Baiklah, saya akan share aja langsung. Jadi langkah-langkahnya saya akan melakukan instalasi SAM, kemudian membuat database dengan nama database pendidikan, nama tabelnya mahasiswa, kemudian melakukan insert data ke dalam tabel, kemudian melakukan pembuatan project website dengan Vue.js. Untuk tugasnya ini ada di ini ya, tugas tiganya seperti ini. Jadi untuk menerapkan penggunaan PHP yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js diperlukan beberapa persiapan. Jadi diharapkan melakukan instalasi SAM, kemudian tadi membuat database, namanya pendidikan, kemudian nama tabelnya mahasiswa. Nah, jadi di sini saya sudah karena laptop saya ini sudah terinstall SAM, jadi saya tidak melakukan instalasi SAM lagi. Ini buktinya saya sudah melakukan instalasi SAM dan saya juga sudah merunningkan Apache sama MySQL-nya sudah running. Kemudian untuk selanjutnya itu membuat database. Localhost. Nah, membuat database pendidikan. Saya tadi juga sudah membuat sebuah database pendidikan dengan tabel mahasiswa. Untuk struktur tabelnya terdiri dari NIM, nama, dan telepon. Untuk primary key-nya ada di NIM ya. Kemudian saya juga sudah menginsert beberapa data sampai 8. Kemudian untuk berikutnya pembuatan project website dengan Vue.js. Saya langsung saja buka editor Visual Studio Code, di mana di sini saya membuat folder di web server. Project saya ada di web server. Kemudian foldernya Vue, folder Vue. Nah, di sini kenapa kok ada di ya, di web server Vue. Kalau kita baru menginstal SAM itu biasanya itu ada di folder C, kemudian di SAM untuk pembuatan projectnya biasanya di htdoc, tetapi ini saya di drip kemudian di web server. Nah, di sini saya melakukan setting SAM ya agar mengarah ke nya itu, di mana di sini melalui config Apache httpd configuration saya melakukan perubahan mengarahkan untuk tidak ke htdoc tetapi ke kumpulan project saya di sini di web server 2012. Jadi yang ini defaultnya csam htdoc ini saya nonaktifkan. Jadi itu penjelasannya. Kemudian di Visual Studio Code-nya tentu kita memerlukan Vue.js ya, atau Vue.min.js ini memang
kalau Vue.js ini apa namanya? Ini sudah saya download di ini di browser di Vue.js. Saya menggunakan, jadi ada dua memang untuk yang development versionnya sama yang untuk production. Saya menggunakan yang development version di sini, yang Vue.js-nya di sini nanti di indeks HTML-nya, script-nya. Kemudian, nah ini tugasnya untuk menampilkan data tadi. Jadi untuk HTML-nya, script-nya, saya juga menggunakan CSS ya, style CSS. Saya buat di sini, nanti saya jelaskan. Kemudian script Vue.js-nya tadi yang menggunakan development. Kemudian yang diperlukan juga di sini Axios ya, untuk respon di HTTPS nih. Saya menggunakan ini. Jadi di bagian body ini kalau kita jalankan di browser localhost view tugas 3. Ada tombol tampil data, di mana di sini menggunakan tombol itu button, klik metodenya tampil data, tampil data, di mana di bagian JavaScript-nya di metode tampil data dengan Axios tadi melalui postnya nanti proses ke satu. Jadi ada menampilkan responnya seperti ini. Jadi untuk mengambil datanya di database itu menggunakan proses PHP. Ini filenya proses PHP. Menggunakan koneksinya, koneksi MySQL Connect, localhost, kemudian rootnya, dan passwordnya saya kosongkan. Database-nya tadi pendidikan. Jadi untuk script koneksinya seperti ini. Untuk tampil data. Jadi postnya request 1. Saya ada 2 request di situ karena di situ ada yang untuk ada tombol ini ya, kalau kita tampil kemudian ada hapus. Nah, dari hapus ini mungkin if request 2 ini HTML-nya input type button value hapus, klik metodenya hapus index name. Kalau kita perhatikan di sininya hapus index name, prosesnya request sama dengan 2 ya. Request sama dengan 2, maka prosesnya di sini untuk request sama dengan 2, data NIM yang di indeks ini NIM akan dikirim, diposting ke sini, nanti dieksekusi dengan query-nya MySQL query, koneksi dari sini, delete from mahasiswa where NIM sama dengan NIM. Jadi NIM sama dengan yang NIM di sini. Kalau di sini ya. Kita coba saja. Nah, ini untuk looping datanya ya. Untuk looping data yang menggunakan v4a index ya, info. Jadi kalau kita coba untuk yang proses hapus, kita coba hapus NIM 007.
Nah, akan terhapus yang 007 dan kita lihat juga di database-nya siswa yang 007 terhapus ya. Coba kita hapus yang 08, hapus lagi, hilang, 8, nah, sudah hilang. Jadi hanya ada 6. Ya, untuk tampilannya ini kita menggunakan, supaya agak cantik ini kita menggunakan CSS ya, di mana butonnya marginnya 10, kemudian border radiusnya 5 px, itu dia tidak kotak tetapi ada lengkungan sedikit ya. Ada lengkungan di sini 5 px di situ. Kemudian backgroundnya ini warnanya seperti biru. Kemudian margin bottomnya itu 10. Untuk lebarnya juga 200 pixel. Kalau kita perhatikan margin, jadi ke bawah sini 10, untuk lebarnya 20 pixel. Kemudian untuk tabelnya itu lebar itu 700 pixel. Ini dari ujung kiri ke kanan ini 700 pixel. Kemudian posisinya ini saya taruh di tengah. Itu dengan kode ini margin left auto sama dengan margin right-nya auto. Jadi dia nanti ada di tengah. Kemudian tabel juga saya kasih bordernya 1 pixel solid warnanya biru. Ini border yang ini. Kemudian menggunakan font family Verdana Geneva Tahoma Sans Serif ya. Ini menggunakan hurufnya, fontnya ini. Kemudian saya melakukan text transform uppercase di sini untuk mengubah ini menjadi huruf besar semua. Kalau di aslinya kan cuma ini huruf kecil, huruf besar. Huruf besarnya pada huruf pertama saja. Jadi huruf besar. Kemudian ini TR.2 NTH Chill Old DD ini dengan warna semacam orange seperti ini, kuning keemasan lah ya. Dengan setiap baris berganti ya, seperti ini. Kemudian untuk yang TH-nya paddingnya 10, backgroundnya biru, colornya putih. Ini TH tabel head ya. Nah, tabelnya ini warnanya biru ya. Colornya dalamnya putih. Backgroundnya biru. Paddingnya 10. Kemudian untuk yang type butonnya, ini type buton untuk buton yang ini, yang hapus ini. Ini saya TD kelas tengah ya, ini saya taruhnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kolom. Tengah itu style CSS-nya titik tengah text align center. Nah, itu saja yang untuk penjelasan CSS-nya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, tutor. Terima kasih banyak telah melatih kami melalui tugas 3 ini, sehingga kami mulai memahami bagaimana mengambil data dari suatu database di MySQL menggunakan
bahasa pemrograman Vue.js. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.